Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in English lesson with me, Miss Kholidah. Okay, before we start our lesson, let's begin by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, in this meeting, we're gonna study about recount text. Okay, what we are gonna study in this meeting, yang pertama kita akan belajar tentang vocabulary, and then recount text, and you will have a text about a recount and you have to listen it about the text. Bridge, 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 jembatan. Road, 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 jalan. Dot, 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 titik. Grand, 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 agung. Trunk, 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 peti. Faithful, 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 setia. Pack, 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 mengemas. Monument, 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 monument. Oke, itu tadi tentang kind of new vocabularies ya. Jadi mungkin baru tahu apa itu kosakata-kosakata yang barusan kita pelajari. Oke, next langsung saja kita bahas tentang what is recount text. Apa itu recount text? Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity that happened in the past. Jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita, aksi atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Jadi cerita di masa lalu, menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Oke, next. What is the purpose? Apa sih tujuan dari suatu teks recount itu? Nah, biasanya dalam soal mungkin kalian melihat beberapa kalimat pertanyaan yang didahului dengan why is the text written? The text is written for. What is the purpose of? What is the social function of? What is the writer's intention? Jadi, why is the text written? Mengapa teks itu ditulis? The text is written for. Teks itu ditulis untuk apa? What is the purpose of? Apa tujuan dari titik-titik-titik dan seterusnya. Nah, ketika kalian melihat atau menjumpai kalimat pertanyaan seperti yang ada di situ, maka itu adalah menanyakan tujuan dari teks tersebut. Nah, tujuan dari recount text itu untuk apa? Tujuannya adalah one, to share unique or unusual experience. To share unique or unusual experience. Jadi, share unique, membagikan pengalaman yang unik atau tidak biasa.
Kemudian yang kedua, to retell something unforgettable. To retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali sesuatu peristiwa yang tidak terlupakan. Yang ketiga, to give information about an incident. Jadi bisa digunakan untuk memberikan informasi terhadap suatu kejadian. Or to make the readers learn something. Jadi membuat atau membiarkan para pembaca itu mempelajari akan suatu hal dari teks yang kita ceritakan. Itu adalah beberapa tujuan dari recount text. Jadi intinya bisa kita ambil kesimpulan, yaitu adalah share. Jadi ya bisa untuk share, jadi menyebarkan atau membagikan, retell something untuk menceritakan kembali, dan give information memberikan informasi baru. Itu purpose dari recount text. Generic structure. Badan dari sebuah recount text itu terdiri dari apa saja? Ada 3 generic structure here. One is orientation. Nah, di dalam orientation itu isinya tentang apa? Di situ kita bisa melihat bahwa di situ menceritakan mengenai latar belakang informasi. Jadi biasanya di awal ya orientation itu, nah di situ adalah informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian tersebut terjadi. Kemudian yang kedua adalah event. Event itu di situ kita bisa melihat tentang serangkaian peristiwa yang terjadi, atau biasanya berisi tentang cerita, menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis kejadiannya. Yang terakhir itu ada reorientation. Reorientation itu maksudnya adalah penutup atau kesimpulan. Nah, di dalam reorientation ini kita bisa memberikan opini atau kesan kita terhadap cerita yang kita sajikan tersebut. Okay, the next is characteristic of recount text. Biasanya di recount text itu gimana sih karakteristiknya? Yang pertama itu, recount text is almost atau hampir semuanya itu menggunakan past tense. Jadi kalimat yang digunakan dalam sebuah recount itu adalah kalimat bentuk lampau. Bisa simple past tense, atau past continuous, atau past future, dan seterusnya. Yang penting dia menggunakan past ya, bentuk lampau. Yang kedua yaitu using temporal sequence. Jadi di situ biasanya sudah jelas waktunya. Misalkan spesifik ya maksudnya. Misalkan 2 days ago, atau biasa on Monday, atau juga in the morning, bla bla bla. Yang penting waktunya itu jelas. Yang ketiga, using conjunction atau kata hubung. Biasanya, nah kalau menceritakan sesuatu, bercerita itu biasanya menggunakan conjunction atau kata hubung then, kemudian, before, sebelum, after, setelah itu, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang keempat,
karena dia menggunakan past tense, otomatis dia juga menggunakan past action verb. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk lampau, misalkan played, bermain, ya, dan seterusnya. Jadi menggunakan kata kerja bentuk lampau. Itu karakteristik dari recount text. Alright, here I have a text of recount text. Just listen to the text and pay attention, right? The road. John and his friends were going on a road trip. They were driving from Los Angeles to Washington. John had everything planned out. He had prepared CDs with their favorite songs. They would sing along to them the whole way. He even packed his trunk full of their favorite snacks. John picked up his friend early in the morning. He showed them a map. It was full of dots. "These are all the stops we should make," he said. John wanted to see the Golden Gate Bridge, the Green Canyon, Old Faithful, and many other monuments. "What song should we hear first?" asked John. All his friends were already asleep. They stayed awake the whole trip. Oke, nah dari teks tersebut ini di dalam layar sudah saya bagi menjadi beberapa bagian warna ya. Ini saya bagi menurut generic structure dari recount text. Yang berwarna hijau ini adalah bagian orientation-nya. Jadi pengenalan kapan, siapa, di mana, dan seterusnya tadi ya. Nah, kapan, berarti di sini ada John with his friend. Ngapain? Mereka have a road trip. Di mana? Los Angeles to Washington, and etc. Kemudian yang putih itu adalah eventnya atau ceritanya berdasarkan urutan kronologisnya. Jadi di sini ceritanya ngapain aja ya. Kemudian yang berwarna pink ini adalah reorientation, penutup dari suatu cerita tersebut. His friends were already asleep, dan seterusnya. Itu adalah penutupnya. Well, I think that's all our meeting for today. Hopefully you have good understanding of our new material. The last I say, thank you so much. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.